Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Rizka Pinda dengan NIM 200422228. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pemaparan tugas ke-12 budaya organisasi, yaitu budaya kerja sektor swasta dan sektor publik. Dengan studi kasus PT PIH Internasional Wiratama Indonesia dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Krisis ekonomi yang berdampak pada lesunya iklim dunia usaha mengakibatkan banyak perusahaan harus melakukan upaya perampingan atau konsolidasi internal lainnya sebagai upaya penghematan keuangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai pertumbuhan melalui kinerja yang efektif dan efisien. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari suatu perusahaan bukan hanya ditentukan dari keberhasilan dalam mengelola keuangan yang berdasarkan pada kekuatan modal atau uang semata, tetapi juga ditentukan dari keberhasilannya mengelola sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu pembahasan yang A yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja sektor publik, yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Budaya organisasi secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, seperti adanya agenda rutinan, rapat atau musyawarah dalam menyelesaikan masalah, kedisiplinan yang selalu dijaga, karena hubungan yang baik di lingkungan akan menimbulkan budaya organisasi yang baik pula. Dengan demikian, semakin meningkat budaya organisasi, maka akan meningkatkan kinerja dari organisasi sektor publik tersebut. Sedangkan untuk pengendalian internal, secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Variabel akuntabilitas memoderisasi atau memperkuat pengaruh antara pengendalian internal terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Hal ini berarti bahwa dengan adanya akuntabilitas maka semakin kuat pengaruh antara pengendalian internal dengan kinerja sektor publik. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro telah melakukan pembagian tanggung jawab yang baik. Jadi seluruh anggota Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian kejelasan sasaran anggaran menurut pihak dinas sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Sehingga dengan adanya akuntabilitas akan mampu untuk menerima dan menerapkan informasi akuntansi sehingga pelaporan keuangannya pun dapat terselesaikan dengan tepat waktu yang akan berpengaruh terhadap kinerja sektor publik tersebut. Selanjutnya yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja sektor swasta. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu konsep yang dapat dijadikan sarana untuk mengukur kesesuaian dari tujuan organisasi, strategi dan organisasi tugas, serta dampak yang dihasilkan. Karena tanpa ukuran yang valid dan reliabel dari aspek kritis budaya organisasi, maka pernyataan tentang dampak budaya pada kepuasan kerja karyawan dan kinerja perusahaan akan terus berdasarkan pada spekulasi, observasi, personal, dan studi kasus. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa memotivasi kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Artinya, meskipun motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, tetapi belum tentu mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena karyawan yang merasa puas karena telah dipenuhi kebutuhannya oleh manajemen dapat bekerja secara optimal. Hal ini mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Artinya, budaya organisasi yang merupakan hasil dari interaksi ciri-ciri kebiasaan yang mempengaruhi kelompok-kelompok orang dalam lingkungan organisasinya akan membentuk suatu persepsi subjektif keseluruhan mengenai organisasi berdasarkan pada faktor-faktor seperti toleransi risiko, tekanan pada tim, dan dukungan orang. Persepsi keseluruhan ini akan menjadi budaya atau kepribadian organisasi tersebut yang mampu mendukung dan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dan kinerja perusahaan serta dampak yang lebih besar pada budaya yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu analisis perbedaan budaya kerja.
Yang pertama, budaya kerja yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro berorientasi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat atau khalayak banyak. Nah, sedangkan budaya kerja yang diterapkan oleh PT PIH Internasional Wiratama Indonesia, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, budaya kerja yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro bersifat umum, sedangkan budaya kerja yang diterapkan oleh PT PIH Internasional Wiratama Indonesia lebih bersifat modern. Yang ketiga yaitu budaya kerja yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro memiliki pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat dan parlemen. Sedangkan budaya kerja yang diterapkan oleh PT PIH Internasional Wiratama Indonesia pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari pemaparan tugas budaya organisasi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.